agar Kejaksaan Agung memeriksa nama-nama yang telah beredar viral ini di tengah-tengah masyarakat. Tidak peduli apakah itu suaminya Puan Maharani, tidak peduli apakah itu dia sekjen PDIP, seperti juga tidak peduli apakah dia sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Semuanya siapa yang terlibat dalam korupsi harus dilibas. Kalau memang kita di negeri ini ingin menumpas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tidak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa selalu dapat diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini sebuah berita yang sungguh sangat-sangat mengejutkan. Bayangkan, relawan Jokowi meminta agar Kejaksaan Agung memeriksa sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus mega korupsi BTS Kominfo 8 triliun. Saya akan bacakan berita ini sebelum kita perbincangkan lebih jauh. Antepeklik.com menurunkan berita di bawah judul viral nama-nama diduga terlibat korupsi BTS. Aktivis 98 meminta Kejaksaan Agung RI periksa Hasto. Berita ini hari Rabu 24 Mei 2023 tepatnya pukul 18:36 WIB Antv. Viralnya grafis dan narasi yang menguraikan indikasi nama-nama pejabat dan petinggi partai di balik korupsi BTS 4F Kominfo membuat relawan Jokowi sekaligus aktivis 98 angkat bicara. Menurut Arlon HP Sinambela, sejak beredar aliran dana ke elit partai di berbagai perbincangan jejaring perpesanan WA Group dan medsos, hal yang paling multitafsir di masyarakat adalah tentang keterlibatan sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam mega korupsi 8 triliun rupiah BTS Kominfo tersebut. Arlon HP Sinambela yang juga salah satu pentolan relawan Jokowi serta aktivis 98 meminta Kejaksaan Agung untuk berani memeriksa Hasto dalam kasus tersebut agar tidak menimbulkan kesimpang siuran tafsir di masyarakat yang telah berkembang saat ini. Dinamika yang berkembang dan berbagai kasus korupsi yang terbuka oleh Kejaksaan Agung jangan sampai disalahartikan dan menyudutkan Presiden Jokowi ketika dinamika politik semakin naik menjelang pemilu 2024, ujar Arlon. Arlon menambahkan, Kejaksaan Agung harus transparan dan terbuka dalam kasus mega korupsi BTS yang merugikan negara 8 triliun tersebut dan segera menangkap para koruptor serta elit politik yang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Senada dengan Arlon, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mendesak Kejaksaan Agung untuk memanggil nama-nama yang sekarang beredar viral. Setelah ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung dan ditahan Kejagung dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G yang diduga merugikan negara 8,3 triliun. Tersebar sejumlah nama seperti Sakti Wahyu Trenggono, suami Puan Maharani,
Happy Hapsono, anaknya Mensesnek Prantiko, bahkan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ditengarai berada dalam proyek tersebut, jelas Muslim. Menurut Muslim, Kejaksaan Agung harus memanggil dan memeriksa semuanya. Dan jika terbukti harus ditersangkakan dan ditahan sebagaimana Joni Plate, Sekjen Nasdem, ujar Muslim. Ditegaskan jika Kejagung tidak ingin dicap dalam kasus ini bersifat politis, maka nama-nama yang beredar tersebut segera dipanggil. Ini sahabat benar-benar mencengangkan kita dan tentu benar-benar juga membuat kita gemetaran. Kalau memang isu ini bisa berlanjut ke pemeriksaan oleh Kejagung, sungguh ini nama-nama besar yang ada dalam pusaran koalisi pemerintahan yang ada sekarang. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh relawan Jokowi ini, tentu dia sebagai relawan Jokowi tidak ingin dalam kasus ini nanti yang jeleknya hanya nama Jokowi saja, karena dia presiden. Padahal bisa saja yang bermain adalah orang-orang itu, orang-orang di sekelilingnya. Bisa saja diduga demikian. Karena itu, Senam Bela ini tampaknya tegas agar Kejaksaan Agung memeriksa nama-nama yang telah beredar viral ini di tengah-tengah masyarakat. Tidak peduli apakah itu suaminya Puan Maharani, tidak peduli apakah itu dia Sekjen PDIP, seperti juga tidak peduli apakah dia Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate. Semuanya siapa yang terlibat dalam korupsi harus dilibas. Kalau memang kita di negeri ini ingin menumpas korupsi. Dan hasil pemeriksaan nanti terhadap nama-nama yang disampaikan ini tentu perlu disampaikan juga ke publik bagaimana nanti akhir atau ending dari cerita ini. Jangan sampai nanti kasus ini hanya habis pada putusan hukum terhadap Menkominfo Joni G. Plate. Jangan sampai di sana hendaknya. Dan kita tentu sebagai rakyat berharap kepada Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem agar kekuatan media yang dipunyainya mau berupaya membongkar kasus ini habis-habisan. Kalau tidak nanti rakyat akan berpandangan negatif kepada Partai Nasdem. Dan kalau sempat dalam kasus ini rakyat berpandangan negatif kepada Partai Nasdem, maka Partai Nasdem nanti akan menanggungkan kerugian pada pemilu 2024. Tetapi kalau Partai Nasdem membongkar kasus ini habis-habisan dan Partai Nasdem memperlihatkan kepada publik bahwa dia tidak pernah berkompromi dengan koruptor, walaupun orang-orang petinggi-petinggi yang ada di Partai Nasdem sendiri yang terlibat koruptor harus dilibas. Kalau itu yang dilakukan oleh Partai Nasdem, nama Partai Nasdem akan membubung nanti. Karena itu, nama-nama yang beredar sekarang itu haruslah diusut, ditelusuri kebenarannya,
sesuai fakta hukum. Kalau memang nanti dia tidak bersalah, sesuai fakta hukum yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung, umumkan ke publik bahwa dia tidak bersalah. Tetapi kalau nanti memang dia bersalah, ya umumkan juga ke publik oleh Kejaksaan Agung bahwa orang-orang itu bersalah, terlibat dalam kasus korupsi ini. Kita tidak ingin kasus BTS ini nanti sama dengan kasus EKTP. Yang sampai sekarang kasus EKTP itu masih menyimpan sejumlah nama yang diisukan menerima uang, tetapi penuntasannya belum ada. Sudah berapa lama? Daftar nama-nama orang yang menerima uang dari kasus korupsi EKTP sudah beredar luas. Tetapi sampai sekarang sepertinya dia kebal hukum. Yang bayar utang hanya mantan Ketua DPR RI Setia Novanto saja, bersama beberapa orang pejabat birokrasi dan pengusaha. Itu saja. Yang lain-lain yang mungkin karena kekuatannya tidak tersentuh. Kita tidak ingin itu terjadi pada kasus BTS Kominfo ini. Ini perlu diusut tuntas. Dan rakyat sekarang sangat berharap kepada media grup Metro TV, Media Indonesia yang dimiliki Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, agar benar-benar membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat dalam kasus ini, partai apapun yang terlibat dalam kasus ini harus dibongkar, harus dilakukan tindakan hukum kepadanya. Karena hukum tidak pandang orang berpangkat, orang biasa, orang kaya, orang miskin. Disinilah kesempatan bagi Partai Nasdem untuk memperlihatkan kepada publik bahwa Partai Nasdem tidak kompromi dengan yang namanya korupsi. Ini yang membongkar, ini yang mendesak agar petinggi Partai PDIP ini diperiksa. Relawan Jokowi sendiri mungkin saja, ini mungkin saja karena relawan Jokowi ini selama ini juga telah memantau permainan-permainan yang ada di selingkaran Jokowi. Apakah dia suami ketua DPR? Apakah dia anak Mensesnek? Hukum tentu tidak melihat ke sana. Sahabat BN, rakyat sekarang ini sedang menunggu kemana saja aliran dana yang 8 triliun ini perginya. Malah disebutkan di sini 8,3 triliun lagi. Kemana perginya? EKTP saja yang 2,3 triliun itu heboh. Ini 8,3 triliun. Bayangkan. Sedangkan di sudut sana, di aliran sungai sana, di kampung-kampung sana, rakyat sedang menjerit karena kesusahan ekonomi. Walaupun pemerintah terus menyebut bahwa ekonomi naik, ekonomi bangkit, walaupun tim survei selalu merilis hasil surveinya bahwa kinerja pemerintah tinggi, kepuasan rakyat kepadanya. Tetapi dalam kenyataannya begini. Karena itu, rakyat tentu sekarang tidak ingin lagi kamuflase yang tampil ke permukaan berupa pencitraan dan lain sebagainya. Rakyat sekarang telah merasakan sakit pahit getirnya hidup. Rakyat sekarang telah merasakan bagaimana di PHK,
Rakyat sekarang telah merasakan bagaimana sulitnya mencari pekerjaan di negeri ini. Rakyat sekarang telah merasakan bagaimana sulitnya mencari uang untuk membeli kebutuhan pokok yang selalu melonjak dan tidak stabil. Rakyat sekarang telah merasakan bagaimana sulitnya hidup dikejar-kejar pinjol karena tidak ada uang, lantas hanya dengan bermodalkan KTP bisa meminjam ke pinjol, tiba-tiba kena hutang tak terbayar, bunganya dilipat-lipatkannya. Sahabat BN, kita tentu berterima kasih kepada Sinambela, kepada Muslim Arbi yang dengan segala resiko tentunya bagi mereka telah berani mengungkapkan ini. Kita ucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.